Halo teman-teman, salam sehat dan produktif. Berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana pendaftaran tanah di BPN, dokumen apa saja yang dibutuhkan dan biayanya. Oke, pembahasannya tentang pendaftaran tanah pertama kali yang diperoleh melalui warisan dengan salah satu ahli warisnya anak di bawah umur. Nah, apa saja yang harus disiapkan, dokumen dan biayanya? Oke teman-teman, video ini dibuat dengan tujuan untuk belajar. Jika ada yang salah atau kurang lengkap dalam pembahasan video ini, mohon untuk dikoreksi ya pada kolom komentarnya agar bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan teman-teman lainnya yang menyimak video ini. Oke, kita mulai saja ya. Contoh kasusnya yaitu pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang diperoleh melalui pewarisan yang ahli warisnya seorang ibu atau kita sebut saja M dan anak yang masih di bawah umur kita sebut saja N dengan menggunakan jasa PPAT. Luas tanah tersebut adalah 400 meter persegi. NJOP SPPT tahun 2016-nya sebesar Rp 15 juta per meter persegi. 1. Apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan? Dan 2. Berapa biaya-biaya yang harus dibayarkan? Dokumen pertama yang harus disiapkan adalah KOHIR C. KOHIR adalah surat atau daftar penetapan pajak, sedangkan tanah letter C adalah buku register pertanahan yang ada di desa atau di kampung atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun-temurun. Letter C tersimpan di kepala desa masing-masing yang diberikan kepada warga biasanya hanya kutipan letter C tersebut, girik, petok D, dan lain sebagainya. Dasar hukum untuk dokumen KOHIR C ini terdapat pada pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, junto pasal 76 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997. Dokumen kedua yang dibutuhkan adalah akta jual beli pemilik-pemilik sebelumnya. Contoh, pemilik A memiliki objek tanah tersebut dari tahun 1970 dan dijual kepada B pada tahun 1985. Pemilik B menjual kembali tanah tersebut kepada K pada tahun 2000 dan pemilik K pada 2015 meninggal dunia dan mewariskan tanah tersebut kepada istrinya M dan anaknya N yang masih di bawah umur. Jadi akta yang harus disiapkan untuk dokumen pendaftaran tanah adalah AJB Tuan A dengan Tuan B dan AJB Tuan B dengan Tuan K. Dasar hukum dokumen ini terdapat dalam pasal 103 ayat 3 huruf D Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997 yang bunyinya adalah Akta PPAT tentang perbuatan hukum pembinaan hak yang bersangkutan. Dokumen selanjutnya adalah Kartu Tanda Penduduk Nyonya M. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 103 ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Negeri Agraria nomor 3 tahun 1997 yang berbunyi, dalam hal pembinaan hak atas bidang tanah yang sudah bersertifikat atau hak milik atas satuan rumah susun, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari E. Bukti identitas penerima hak. Dokumen selanjutnya adalah buku nikah Tuan K dan Nyonya M. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Junto pasal 12 dan 13 PP nomor 9 tahun 1975. Ini tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang isinya, pasal 12 membahas tentang apa saja isi dan apa yang dapat dituliskan dalam akta perkawinan. Dan pasal 13 membahas siapa yang dapat menyimpan akta perkawinan tersebut, kemudian siapa yang memegang kutipan akta perkawinannya. Dokumen selanjutnya adalah Kartu Keluarga M dan N. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Yang bunyinya, kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Dokumen selanjutnya adalah Akta Kelahiran N. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen selanjutnya adalah NPWP M
atau di sini Nyonya M. Dasar hukumnya terdapat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35/PJ /2008 tentang kewajiban pemilikan nomor pokok wajib pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Junto Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 20/PJ /2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Jika teman-teman ingin membaca peraturan Dirjen Pajak yang menjadi dasar hukum untuk dokumen NPWP ini, teman-teman bisa lihat ada link yang saya sertakan di gambar slide ini ya. Dokumen selanjutnya adalah Surat Keterangan Kematian. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 111 Ayat 1 huruf B Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi, surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari kepala desa atau lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan atau instansi lain yang berwenang. Dokumen yang harus disiapkan berikutnya adalah surat keterangan waris. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 111 Ayat 1 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi, surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa 1. Wasiat dari pewaris atau 2. Putusan pengadilan atau 3. Penetapan hakim atau ketua pengadilan atau 4. Bagian pertama, bagi warga negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Bagian kedua, bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan hak mewaris dari notaris. Bagian 3, bagi warga negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan tanah belum bersertifikat. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 39 Ayat 1 huruf B angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bunyinya, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan riwayat tanah. Dasar hukumnya terdapat pada penjelasan Pasal 24 Ayat 1 huruf L PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Junto Pasal 76 Ayat 1 huruf L Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan. Dokumen selanjutnya adalah surat keterangan tanah tidak sengketa. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 76 Ayat 3 huruf A, angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa. Dokumen yang harus disiapkan berikutnya adalah surat keterangan penguasaan fisik. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 76 Ayat 3 huruf A, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi, surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih. 2. Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikat baik. 3. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu-gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa kelurahan yang bersangkutan. 4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa. 5. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu. Dokumen selanjutnya adalah bukti pembayaran PBB tahun terakhir jika sudah jatuh tempo atau tahun sebelumnya. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Junto pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dokumen selanjutnya adalah surat permohonan pengukuran. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Junto pasal 77 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi permohonan pengukuran sebagaimana dimaksud ayat 2 diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dokumen berikutnya adalah surat permohonan pendaftaran pertama kali. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 103 ayat 3 huruf A Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan yang ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak. Dokumen berikutnya adalah surat kuasa kepada PPAT. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 103 ayat 3 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak. Dokumen berikutnya adalah surat pengantar PPAT. Dokumen selanjutnya adalah bukti pembayaran PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dasar hukumnya adalah pasal 15 PP nomor 128 tahun 2015 yang berbunyi jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf E meliputi A. Pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan B. Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Junto pasal 16 PP nomor 128 tahun 2015 yang berbunyi 1. Tarif pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf A berupa pelayanan pendaftaran. A. Keputusan perpanjangan hak atas tanah untuk hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai berjangka waktu, dan B. Keputusan pembaharuan hak atas tanah untuk hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai berjangka waktu dihitung berdasarkan rumus T sama dengan dalam kurung 2/1000 kali nilai tanah tambah 100.000. 2. Tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf B berupa pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan hak atas tanah untuk perorangan dan badan hukum dihitung berdasarkan rumus T sama dengan dalam kurung 1/1000 kali nilai tanah tutup kurung tambah Rp 50.000. Dan dokumen yang terakhir adalah bukti pembayaran BPHTB waris atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 103 ayat 3 huruf I Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi dalam hal pemindahan hak atas tanah yang belum terdaftar, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari I. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 dalam hal pajak tersebut terutang. Junto pasal 85 ayat 2 huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi waris. Junto pasal 5 Pergub DKI nomor 112 tahun 2011 yang bunyinya 1. Pengenaan BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang. 2. Penetapan saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan. 3. Penetapan saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Junto pasal 13 Pergub DKI nomor 13 tahun 2016 yang berbunyi 1. Besaran NPOP-TKP ditetapkan sebagai berikut. A. Besaran Rp 80 juta untuk setiap wajib pajak dan B. Besaran Rp 350 juta untuk waris dan hibah wasiat. 2.
Besaran NPOP-TKP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, diperuntukkan bagi perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri. Oke, selanjutnya kita masuk pada biaya-biaya yang harus dibayarkan. Pertama yang harus dibayarkan adalah PNBP. Seperti sebelumnya di dasar hukum PNBP sudah dijelaskan tentang rumus PNBP, yaitu dalam kurung luas tanah kali NJOP, tutup kurung 2/1000 tambah RP 100.000. Nah, luas tanahnya kan di sini ada 400 meter persegi, kali NJOP yaitu 15 juta per meter, tutup kurung kali 2/1000 tambah RP 100.000. Jadi 400 meter persegi dikali 15 juta meter persegi sama dengan 6 miliar kali 2/1000 tambah 100.000 sama dengan 12 juta tambah 100.000 sama dengan total PNBP yang harus dibayarkan adalah 12 juta 100.000. Berikutnya SSB BPHTB waris. Rumusnya tadi yang sudah dijelaskan dalam dasar hukumnya, yaitu luas tanah kali NJOP dikurangi 350 juta kali 5%. Luas tanahnya kan 400 meter persegi dikali 15 juta per meter dikurangi 350 juta kali 5% sama dengan 6 miliar dikurang 350 juta kali 5%. Jumlahnya 5 miliar 650 juta kali 5%. Jadi total yang harus dibayarkan SSB BPHTB waris adalah Rp 282 juta 500.000 rupiah. Sekian video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe. Dan jika ingin memberikan kritik atau saran, silakan ketik pada kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.